Aku akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif untuk tipe belajar secara visual. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Dapta. Dan alhamdulillah, akhirnya aku bisa upload video lagi setelah sekian lama aku nggak upload video. Wow. Dan bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat dalam belajarnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, sudah 1 bulan lebih kita belajar di rumah karena harus lockdown untuk menghindari penyebaran virus yang sangat berbahaya. Dan sekarang pertanyaan aku, bagaimana nih progres belajar kalian selama di rumah? Apakah ada perkembangan atau tetap atau bahkan ada penurunan? Jangan sampai ya teman-teman ada penurunan, sangat sayang sekali loh. Oke guys, seperti yang kita ketahui dan kita alami saat ini, tentu saja belajar di rumah itu tetap ada suka dan dukanya. Sukanya mungkin kita ya bisa belajar dimanapun, belajar online dimanapun, gak harus mandi, gak harus siap-siap ya kan. Tapi ya dukanya karena kita harus belajar di rumah secara mandiri dan sulit untuk berkomunikasi dengan teman atau dengan guru, ya tentu saja itu bisa menghambat proses pembelajaran kita, apalagi untuk memahami materi baru. Dan banyak di antara kalian, banyak di antara kita yang masih kesulitan dalam belajar. Sudah hafalan mati-matian, tapi kok masih belum paham, masih belum hafal. Nah, sebenarnya itu bisa jadi karena faktor tipe belajar kalian yang belum kalian pahami dan belum kalian ketahui. Dan bisa jadi kalian salah mengambil cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe belajar kalian nih guys. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 tipe dalam belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, bagaimana sih caranya untuk tahu apa gaya belajar dalam diri kita ini dan bagaimana cara yang efektif untuk belajar sesuai dengan ketiga tipe belajar tersebut? Oke, di video kali ini gue akan membahas cara untuk mengetahui tipe belajar kalian dan cara efektif untuk menerapkan belajar sesuai dengan tipe-tipenya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe video ini dan like jika kalian suka. Oke, tonton terus ya, jangan di skip. Baiklah, kita akan membahas yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, udah tahu kan gaya belajar visual kayak gimana? Dari namanya aja visual, jadi ya penglihatan. Nah, gaya belajar ini itu berfokus pada penglihatan. Jadi, orang yang memiliki tipe belajar secara visual, dia akan lebih paham materi dengan apa yang dia lihat. Contohnya adalah gambar, bentuk, garis, warna, dan lain-lain. Dan bagi orang-orang yang memiliki gaya belajar secara visual, ada beberapa cirinya nih guys. Yang pertama, mereka lebih mudah mengingat dari apa yang dilihat daripada yang didengar. Jika kalian lebih mudah mengingat dari apa yang kalian lihat, misalnya gambar atau warna, dan bahkan tulisan, bisa jadi kalian itu tipe gaya belajarnya visual. Sebagai contoh ya, kalian buka buku. Nah, lihat gambar tuh, lihat gambar, lihat tulisan. Nah, aku ingat tuh gambar itu ada di halaman ini, tulisan ini, pernyataan ini ada di halaman ini. Nah, seperti itu, contohnya seperti itu. Ciri yang kedua, mudah untuk memahami bacaan. Mereka lebih suka membaca daripada dibacakan. Ciri yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cepat atau suka bicara cepat. Jika kalian seperti ini, maka kita samaan. Yang keempat, suka kerapian dan keteraturan. Biasanya cukup peduli dengan penampilan. Memang biasanya tipe visual ini agak perfeksionis dengan penampilan, dengan pakaian, dan keadaan di sekitar mereka. Yang kelima, lebih suka demonstrasi daripada pidato, ya karena visual dia lebih mudah untuk memahami gambar ataupun tulisan secara langsung. Yang keenam, sulit menerima instruksi, menerima arahan secara verbal, dan lebih mudah jika ditujukan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, tidak suka dengan keramaian. Jika belajar, tipe visual ini lebih suka jika dalam keadaan tenang, seperti itu. Yang kedelapan, suka menggambar. Nah, siapa nih yang kalau gabut, yang kalau subong itu mesti coret-coret di kertas? Ya, aku deh. Seringkali memberikan jawaban dengan singkat atau cuek. Nah, jika teman-teman kalian yang cuek, bisa jadi tuh mereka itu gaya belajarnya visual. Sulit untuk mengingat perkataan dan sering sekali meminta untuk mengulang-ulang perkataan dari lawan bicaranya. Yang terakhir, lebih mudah memahami video dan suka menonton film. Dan ini aku banget teman-teman. Siapa nih yang sama dengan aku? Dari ciri-ciri yang udah aku katakan tadi, bagaimana? Apakah tipe belajar kalian secara visual? Apakah ada ciri-ciri yang menonjol pada kalian? Oke, dan sekarang aku akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif untuk tipe belajar secara visual. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama nih guys, belajarlah dari gambar maupun video yang menarik untuk kalian. Bisa dari YouTube, bisa dari platform bimbel online yang medianya sekarang sudah dalam bentuk video, ya kan? Itu bisa memudahkan kalian dalam memahami suatu materi. Nah, cara yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga ada ilustrasinya. Contohnya gambar-gambar yang berwarna, seperti ini nih. Aku tuh suka banget belajar di buku-buku yang bergambar.
berwarna seperti ini karena lebih mudah untuk dipahami ilustrasinya dan lebih mudah ditangkap materinya. Ya walaupun sebagian besar buku-buku di kurikulum SMA aku itu gambarnya hitam putih dan banyak sekali tulisannya, tapi ya nggak apa-apa lah, sabar. Cara yang ketiga, saat belajar atau sedang membuat catatan, itu bisa melakukan doodling atau membuat gambar-gambar ilustrasi di pojok kanan kiri catatan kalian agar lebih fokus dan lebih menarik tentunya. Oke. Yang keempat, gunakan spidol atau stabilo warna-warni untuk menggarisbawahi atau menandai catatan-catatan yang penting di buku kalian nih teman-teman. Karena tipe visual ini mereka akan lebih fokus jika ada warna yang menarik gitu. Cara yang kelima dan cara yang terakhir adalah buatlah mind mapping untuk membuat ringkasan kalian. Nah, tahu kan mind mapping? Yaitu adalah ringkasan singkat yang menarik. Hal ini untuk memudahkan kalian untuk memahami informasi yang satu, materi yang satu dengan materi yang lainnya. Dan tentu saja buatlah mind mapping yang semenarik mungkin, yang warna-warni agar kalian lebih semangat dalam belajar. Nah, visual sudah. Yang kedua adalah gaya belajar atau tipe secara auditory. Ya, udah paham lah ya auditory. Tipe belajar ini mereka mengandalkan pendengarannya untuk menangkap suatu informasi dan memahami suatu materi. Wasih. Nah, maka tak heran tipe auditory ini mereka lebih mudah untuk mengingat dari apa yang sudah pernah mereka dengar daripada yang mereka lihat sebelumnya nih guys. Itu tadi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka senang mendengarkan. Nah, jika kalian atau teman kalian yang suka, yang anteng sekali mendengarkan penjelasan dari guru, bisa jadi nih kalian itu tipe belajarnya auditory. Berbeda dengan visual yang mereka lebih fokus di dalam keadaan tenang. Nah, ciri yang ketiga, auditory itu mereka bisa menangkap dalam keadaan ramai sekalipun teman-teman. Jadi mereka tetap fokus, tetap bisa memahami materi yang mereka pelajari walaupun keadaan sekitar mereka itu ramai. Yang keempat, biasanya tipe auditory ini mereka lebih senang dengan musik karena mereka pandai menirukan suara, menirukan irama dari suatu suara. Yang kelima, suka membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Biasanya kalau kalian membaca dengan bibirnya umi-umi seperti itu, ya bisa jadi kalian itu tipe auditory. Selanjutnya, merupakan pembicara yang fasih. Nah, suka banget nih, demen banget nih si auditory ini kalau disuruh pidato seperti itu. Yang ketujuh, mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang yang baru dikenal. Kalau di visual mungkin kebalikannya, mereka lebih mudah mengingat wajah daripada nama. Contohnya ya. Bruh. Nah, yang kedelapan, suka berbicara, suka berdiskusi saat sedang belajar, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang dan lebar. Nah, itu tadi ciri-ciri tipe auditory. Gimana nih guys? Apakah gaya belajar kalian tipe auditory? Sekarang, bagaimana cara belajar yang efektif dan tepat untuk tipe auditory? Yang pertama, belajarlah sambil mendengarkan musik. Nah, karena musik akan membantu kalian untuk lebih berkonsentrasi memahami bacaan dan materi yang kalian baca seperti itu. Sudah. Yang kedua, kalian bisa merekam penjelasan dari guru saat sedang mengajar di kelas, dan kalian bisa menyetelnya untuk kemudian hari dan secara berulang-ulang untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurumu tadi. Yang ketiga, saat sedang membaca atau sedang belajar, kalian bisa sambil mengucapkan secara perlahan apa yang kalian baca agar lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Yang keempat, mendengarkan penjelasan materi dari guru di kelas dengan seksama. Nah, tidak harus yang bangkunya di depan nih teman-teman. Walaupun di belakang, di tengah, tidak ada alasan untuk pay attention ke guru kalian saat sedang menjelaskan, oke? Cara yang terakhir, kalian bisa belajar dengan berdiskusi atau berkelompok bersama teman agar lebih mudah memahami dan mengingat materi yang kalian pelajari. Oke teman-teman, tipe visual sudah, tipe auditory sudah, dan yang terakhir, yang ketiga, tipe kinestetik. Nah, tipe kinestetik ini orang yang suka belajar melibatkan gerakan. Nah, biasanya tipe kinestetik ini mereka lebih mudah belajar tidak hanya dengan membaca tapi langsung untuk mempraktikkannya. Wow, amazing. Dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, lebih menyukai belajar dengan metode praktik. Nah, biasanya jika kalian itu yang sulit menangkap materi di kelas, tapi setelah mempraktikannya, biasanya pelajaran kimia itu materinya asam basa, tapi setelah kalian praktik di laboratorium, kalian udah paham materinya. Nah, bisa jadi kalian itu tipe kinestetik. Yang kedua, suka dengan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Wadaw. Yang ketiga, saat berkomunikasi suka menggunakan bahasa isyarat tubuh. Nah, biasanya kalau kalian sedang berbicara dengan tipe orang yang kinestetik, itu saat berbicara mereka lebih suka menggerakkan tangan seperti ini. Seperti ini. Atau menyuruh temannya itu menggunakan isyarat tangan aja. Jadi ya, mengambilkan minum, memanggil teman, seperti itu. Ya begitulah.
Selanjutnya, biasanya kalau belajar mereka lebih suka berjalan-jalan daripada duduk berdiam diri sambil menatap buku. Mereka lebih suka belajar sambil mondar-mandir begitu. Kemudian, tipe kinestetik biasanya lebih suka berdiri begitu dekat dengan lawan bicaranya. Jadi saat berbicara, biasanya tipe kinestetik ini bicaranya ya lebih berdekatan lah. Suka sekali melakukan banyak hal dan selalu terlihat sibuk. Dia tuh nggak betah di kelas, teman-teman. Selalu minder-minder, sibuk aja. Jadi biasanya tipe kinestetik ini tuh orang yang hiperaktif lah, seperti itu. Oke guys, apakah kalian tipe belajar yang kinestetik seperti ini? Nah, bagaimana cara belajar yang tepat untuk tipe yang kinestetik? Yang pertama adalah apabila kalian sudah mendapatkan materi, bila memungkinkan segera melakukan praktiknya. Bisa saja kalian mempraktikannya tidak harus secara langsung, tetapi melihat video dari YouTube dulu, bagaimana sih praktiknya. Nah, baru kalian mengikuti cara praktiknya dan bisa lebih mudah memahami materi yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas gerakan. Seperti contohnya, membaca sambil berjalan, mondar-mandir, membaca sambil menggoyang-goyangkan pulpen misalnya, atau menggerak-gerakkan kaki. Maka dari itu, ketika di kelas itu PW-kan posisi kalian setelah duduk agar kaki kalian bisa leluasa untuk bergerak. Tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi teman kalian, apalagi teman sebangku kalian ya teman-teman. Yang ketiga, ini sedikit mirip dari yang pertama tadi, yaitu melakukan eksperimen dari materi yang sudah didapat. Nah, bedanya apa? Kalau ini itu kalian benar-benar melakukan eksperimen dari materi yang sudah kalian dapat pure tanpa harus melihat praktik dari contoh YouTube dan sebagainya. Ya, tapi ya tetap hati-hati, utamakan keselamatan saat sedang melakukan praktik, jangan sampai kabur. Yang keempat, kalian bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan pelajaran. Misalnya kalau sejarah, kalian bisa mengunjungi ke museum. Jadi belajar sambil berekreasi. Mantap. Dan yang terakhir, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler, seperti contohnya kelompok ilmiah remaja, ekstrakurikuler tari, dan sebagainya. Yang ekstrakurikuler tersebut langsung belajar dalam praktiknya secara langsung, seperti itu teman-teman. Nah guys, itu tadi 3 tipe belajar yang perlu kalian ketahui. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian sudah menemukan tipe belajar yang cocok bagi kalian? Apakah ada ciri-ciri yang menonjol pada kalian? Jika sudah tahu, nah terapkan gaya belajarnya sesuai dengan tipe kalian masing-masing. Karena ini akan membantu mengoptimalkan kalian dalam belajar. Tentunya untuk membantu konsentrasi, membantu mengingat, dan memahami suatu materi. Dan perlu diingat bahwa tidak menutup kemungkinan jika tipe belajar kalian itu lebih dari satu. Aku ini tipe belajar yang audio visual. Jadi aku itu suka belajar sambil berbicara, bahkan keras banget aku bicaranya. Tapi aku juga tidak suka belajar dalam keadaan yang bising. Jadi aneh kan? Jadi aku memang benar-benar di visual dan juga di auditory. Nah, setelah aku terapkan gaya belajar auditory dan visual, ternyata alhamdulillah ini membantu aku banget untuk memahami materi dan mengingat materi sampai saat ini. Semoga kalian juga termotivasi dan menerapkan gaya belajar yang tepat yang sesuai dengan tipe belajar kalian. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk membantu belajar kalian di rumah. Jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Share ke seluruh teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa menjadi bermanfaat bagi seluruh sejuta umat pelajar. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.